Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alvin Khairiyah min firqah wa khamsah min fasluba sa'ubayyinu an ta'rif musnad ilaih wal musnad. Pembahasan pertama, ta'rif musnad ilaih. Memarifatkan musnad ilaih artinya menentukan musnad ilaih. Caranya dengan menambahkan al, dhamir, isim isyarah, idhofah, dan nida. Dalam konteks tertentu, musnad ilaih perlu dima'rifatkan. Konteks tersebut menunjukkan tujuan yang dimaksudkannya. Memarifatkan musnad ilaih bisa dengan berbagai cara, yaitu dengan mengungkapkan nama, dengan menggunakan isim isyarah, dan menggunakan isim mausul. Masing-masing dari cara pentakrifan tersebut memiliki tujuan masing-masing. Nah, takrif fi musnad ilaih itu ada 7. Yang pertama, takrif musnad ilaih bidhamir. Inti isim dhamir itu ada 3 macam. Yang pertama, dhamir mutakalim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Musnad ilaih dengan isim dhamir ada beberapa bentuk. Yang pertama, isim dhamir dalam bentuk mutakalim karena keadaan kalimat dalam posisi takalum atau orang pertama. Contohnya, sabda Nabi Muhammad SAW, Ana nabiyya la kadiba, Ana ibnu Abdul Muthalib. Yang kedua, isim dhamir dalam bentuk mukhatab karena keadaan kalimat dalam posisi orang kedua. Contohnya, wa antal ladzi akhlaftani ma wa'adtani. Ketiga, isim dhamir dalam bentuk ghaib karena keadaan kalimat dalam posisi ghaibah, orang ketiga. Contohnya, wallahu tabaraka wa ta'ala. 2. Ta'rif musnad ilaih bil alam. Memarifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Tujuannya yang pertama, menghadirkan zat pada ingatan pendengar. Contohnya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. 2. Memuliakan atau menghina musnad ilaih. Contohnya, Hasanun hadara amama atsba'ahu. Hasan hadir di depan para pengikutnya. 3. Adanya rasa optimis dan berharap yang baik. Contohnya, qad dakhala Abu Rizal Bakri fi syirkatina. Artinya, Abu Rizal Bakri telah memasuki perusahaan kami. Nah, maksud ungkapan ini dengan masuknya Abu Rizal Bakri dalam perusahaan diharapkan membawa dampak positif bagi perusahaan. Yang ketiga, takrif musnad ilaih bil mausul. Memarifatkan musnad ilaih dengan isim mausul merupakan pembahasan yang sangat halus, sangat indah pengambilannya, dan memperlihatkan kehalusan sastra. Adapun tujuan makrifat musnad ilaih dengan isim mausul antara lain: pertama, tidak baik jika digunakan kata sharih atau jelas. 2. Mengagungkan dan mengungkapkan kedahsyatan. 3. Merahasiakan suatu hal dari mukhatab. 4. Menumbuhkan keingintahuan pada sesuatu. 5. Mengingatkan kesalahan mukhatab. 6. Mengingatkan kesalahan selain mukhatab. 7. Isyarah, menganggap agung kedudukan mahkum bih atau musnad ilaih. 8. Mengejutkan karena mengagungkan atau menghina. 9. Menganggap hina atau kurang pantas dalam menjelaskan nama diri. 10. Menentukan suatu ketentuan pahala atau siksa. 11. Mencela. 12. Menunjukkan keseluruhan. Nah, salah satu contohnya yaitu alladzi rabbani abi. Orang yang memeliharaku adalah ayahku. Yang keempat, ta'rif musnad ilaih bil isyarah. Atau memarifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Musnad ilaih disusun berupa isim isyarah jika hanya itu cara untuk menghadirkan sesuatu yang hendak disampaikan di hati pendengar. Misalnya, sesuatu memang hadir dan bisa dilihat, namun mutakalim dan pendengar tidak tahu namanya secara spesifik. Contohnya, dalam pertanyaan, atsba'u lihada, apakah Anda menjual benda ini? Memarifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah merupakan cara untuk menghadirkan sesuatu yang disyarahkan. Adapun tujuan memarifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah yaitu: pertama, menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak yang dekat. Contohnya, hadza Utsman.
2. Menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak sedang, contohnya dzaka Bashir. 3. Menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak jauh, contohnya dzalika Muhammad. Yang keempat, mengingatkan bahwa musnad ilaih layak mempunyai sifat-sifat yang akan disebutkan setelah isim isyarah, contohnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kelima, ta'rif musnad ilaih bil al, atau memarifatkan musnad ilaih dengan artikel al. Alif lam atau al merupakan salah satu alat untuk memarifatkan kata dalam bahasa Arab. Ada dua jenis al yang perlu kita perhatikan, yaitu ali ahdi dan ali jinsi. Ali ahdi fungsinya untuk menunjukkan kekhususan pada sesuatu. Ali ahdi ini dibagi menjadi 3, yaitu ali ahdi dikri, ali ahdi dihni, dan ali ahdi khudur. Contoh ali ahdi dihni, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasul. Kata ar-rasul, rasul yang kedua pengulangan rasul yang pertama, dan rasul yang dimaksud sudah disepakati atau diketahui, yaitu Nabi Musa alaihissalam. 2. Al-jinsi atau al-jinsiyah, yaitu al yang berfungsi untuk menunjukkan jenis dari makna yang ada pada kata tersebut. Al-jinsi masuk ke dalam musnad ilaih karena 4 tujuan. Yang pertama, mengisyaratkan kenyataan sesuatu bahwa maknanya terlepas dari kaidah umum khusus. Contohnya, al-insanu hayawanun natikun, manusia itu binatang yang bisa berpikir. 2. Menunjukkan hakikat yang samar. Contohnya, wa akhafu an yakulahu ad-dhi'bu. 3. Mengisyaratkan setiap satuan yang bisa dicangkup lafaz dalam bahasa, contohnya alimul ghaibi wasyahadah. 4. Menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas, contohnya jama'a al-amiru at-tijara wa alqa alaihim nasaihahu. Raja mengumpulkan para pedagang dan memberi mereka nasihat. Nah, maksud dari kalimat ungkapan ini, raja mengumpulkan para pedagang yang ada di wilayah kerajaannya, bukan para pedagang yang ada di seluruh dunia. Yang keenam, ta'rif musnad ilaih bil idhofah. Dengan diidhofahkan pada kalimat lain suatu kata yang asalnya nakiroh menjadi makrifat. Dan ada beberapa tujuan memarifatkan musnad ilaih dengan diidhofahkan pada salah satu isim makrifat. Tujuan yang pertama, cara singkat menghadirkan musnad ilaih di hati pendengar. 2. Menghadirkan kesulitan membilang-bilang. 3. Keluar dari tuntunan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. 4. Mengagungkan mudhaf dan mudhaf ilaih. 5. Meremehkan. Contohnya, ja'a gulami. Yang ketujuh, ta'rif musnad ilaih bin nida. Memarifatkan musnad ilaih dengan nida bertujuan untuk yang pertama, bila tanda-tanda khusus tidak dikenal oleh mukhatab, contohnya ya rojul. 2. Mengisyaratkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan, contohnya ya tilmid uktub ad-dars. Pembahasan kedua, ta'rif musnad ilaih. Pembahasan kedua, ta'rif musnad. Dalam syarh Hilyat al-Lub al-Masun, musnad dima'rifatkan karena beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, untuk memberikan faedah kepada pendengar tentang suatu hukum terhadap perkara yang telah diketahui dengan perkara lain, semisalnya dengan menggunakan salah satu cara mema'rifatkan tadi. Contohnya, hadza al-khatibu. 2. Keadaan mutakalim mengetahui pada hakikat hukum, kaunu mutakalim aliman binafsi hukmi, atau disebut lazim al-hukmi. Contohnya, Zaidun akhuka, Zaid itu saudaramu. Nah,
Dengan perkataan itu, mutakalim memberitahu kepada pendengar bahwa dia pun mengetahui Zaid itu saudara pendengar, karena khawatir dikira si pembicara atau mutakalim itu tidak mengetahuinya. Demikian penjelasan mengenai ta'rif mustad ilaih dan musnad yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Bila mana masih ada beberapa penjelasan yang kurang dimengerti, silakan komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya jawab. Bila mana ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.